akan menyampaikan materi tentang pemanasan global. Sebelum kita memulai pembelajaran pemanasan global, akan saya sampaikan kompetensi dasar yang harus kita kuasai. Yang pertama yaitu menganalisis gejala pemanasan global dan dampaknya bagi kehidupan serta lingkungan. Yang kedua, mengajukan ide atau gagasan penyelesaian masalah pemanasan global sehubungan dengan gejala dan dampaknya bagi kehidupan serta lingkungan. Pengertian dari pemanasan global. Pemanasan global adalah suatu proses peningkatan suhu rata-rata di bumi, baik itu pada lapisan atmosfer, daratan, dan lautan. Kemudian, apa yang menjadi penyebab pemanasan global? Yang pertama yaitu polusi karbon dioksida, yang kedua penggunaan bahan kimia, kemudian yang ketiga penebangan dan pembakaran hutan secara liar, kemudian yang keempat adalah efek rumah kaca. Apa itu efek rumah kaca? Efek rumah kaca itu merupakan proses pemanasan permukaan suatu benda langit, terutama planet atau satelit, yang disebabkan oleh komposisi dan keadaan atmosfernya. Jadi, pemanasan global itu tidak hanya terjadi di bumi, tetapi juga di planet-planet dan benda langit lainnya, seperti Mars, Venus, dan seterusnya. Efek rumah kaca bumi dapat digunakan untuk menunjuk dua hal yang berbeda. Yang pertama, efek rumah kaca alami yang terjadi secara alami di bumi, dan efek rumah kaca yang terjadi akibat kegiatan manusia. Efek rumah kaca yang meningkat disebabkan karena meningkatnya konsentrasi gas karbon dioksida dan gas-gas rumah kaca lainnya di atmosfer yang disebabkan aktivitas manusia. Sebagai contoh, banyaknya pembakaran bahan bakar minyak pada mesin motor, batu bara, bahan bakar organik lainnya yang melebihi kemampuan dari tumbuh-tumbuhan dan laut untuk menyerapnya. Kemudian, pada efek rumah kaca, peristiwa itu terjadi. Kenapa? Karena energi matahari yang sampai di bumi itu 25%-nya itu dipantulkan oleh awan. Kemudian 25%-nya itu diserap oleh permukaan bumi. Kemudian dari apa yang diterima oleh bumi itu 10% dipantulkan kembali oleh permukaan bumi. Jadi masih ada sisa sekitar 35% yang masih terserap oleh permukaan bumi. Energi yang diserap dipantulkan kembali dalam bentuk radiasi inframerah oleh awan dan juga oleh permukaan bumi. Namun, sebagian besar inframerah yang dipancarkan bumi tertahan oleh awan dan juga gas CO2. Sehingga ada sebagian energi dari matahari yang terjebak di atmosfer bumi. Sebenarnya, dalam keadaan normal, efek rumah kaca itu juga diperlukan oleh bumi. Nah, jadi, efek rumah kaca itu akan memberikan efek di mana perbedaan suhu antara siang dan malam di bumi itu tidak terlalu jauh berbeda. Karena tidak jauh berbeda sehingga tidak menyebabkan perbedaan yang ekstrim saat siang menuju ke malam, sehingga bumi nyaman untuk ditinggali. Selain gas CO2 yang dapat menimbulkan efek rumah kaca, ternyata ada juga gas-gas rumah kaca lainnya, seperti belerang dioksida, nitrogen monoksida, nitrogen dioksida, serta beberapa senyawa organik seperti gas metana dan klorofluorokarbon atau CFC. Apa sih yang menjadi dampak dari pemanasan global ini? Ternyata pemanasan global itu bisa memberikan dampak-dampak ya. Yang pertama yaitu dampak terhadap perubahan cuaca dan iklim. Jadi meningkatnya suhu permukaan bumi dalam kurun waktu 1 abad terakhir telah mengubah cuaca dan iklim di berbagai wilayah bumi, terutama di daerah kutub utara. Dampak itu terlihat pada gunung-gunung es di kutub yang mencair sehingga sedikit es yang terapung di laut. Kemudian air tanah yang lebih cepat menguap sehingga beberapa daerah menjadi lebih kering daripada sebelumnya.
Pola cuaca juga menjadi tidak terprediksi, bahkan cenderung lebih ekstrim. Kalau hujan ya hujan yang deras sekali, kemudian kalau kering ya kering yang ekstrim. Yang ini juga terjadi di berbagai wilayah. Kemudian angin yang akan bertiup lebih kencang dengan pola berbeda sehingga akan terbentuk angin puting beliung. Curah hujan juga akan meningkat dan badai akan sering terjadi. Dampak pemanasan global yang kedua yaitu kenaikan permukaan air laut. Perubahan iklim menyebabkan sebagian es di kutub mencair sehingga permukaan air laut di bumi juga akan naik. Jika kenaikan permukaan air laut sekitar 100 cm, maka wilayah Banda akan tenggelam 6%, Bangladesh 17,5%, dan banyak pulau-pulau yang hilang. Kemudian air juga akan lebih tinggi mencapai daratan. Jadi kalau mencapai muara sungai, di sana akan terjadi banjir akibat air pasang di daratan. Kemudian pengaruh kenaikan air laut juga akan cepat terlihat dari ekosistem di daerah pantai. Jadi daerah rawa-rawa akan semakin luas. Dampak pemanasan global juga terjadi mempengaruhi hasil pertanian. Sebagai contoh, kekeringan di wilayah pertanian yang mengakibatkan tanaman pertanian juga menjadi rusak. Kemudian banjir di wilayah pertanian akan merendam tanaman pertanian yang juga akan mengakibatkan gagal panen. Sehingga kerawanan pangan akan meningkat di wilayah yang rawan kering atau rawan banjir. Tanaman pangan dan hutan dapat mengalami serangan hama dan penyakit yang meningkat populasinya akibat perubahan iklim. Kemudian, dampak pemanasan global juga berpengaruh terhadap hewan dan tumbuhan. Selain manusia, hewan dan tumbuhan menjadi makhluk hidup yang akan terkena dampak pemanasan global. Hewan dan tumbuhan yang tidak akan beradaptasi akan punah. Gejala-gejala tersebut seperti menurunnya populasi penguin di daerah Antartika, sekitar 30% dalam 25 tahun terakhir. Kemudian, populasi beruang kutub di kutub utara juga menurun karena kesulitan mendapatkan makanan akibat berkurangnya lapisan es. Berkurangnya koral di ekosistem laut akibat meningkatnya keasaman air laut ini juga merupakan gejala-gejala dari dampak pemanasan global tersebut. Kemudian di daerah pantai, hutan mangrove semakin berkurang luasnya dan ini bisa mengganggu kehidupan di daerah pesisir pantai karena gelombang pasang dan banjir yang terjadi. Kemudian dampak pemanasan global berikutnya adalah pengaruhnya terhadap kesehatan manusia. Dampak pemanasan global yang menyebabkan perubahan iklim itu ternyata juga dapat berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Sebagai contoh, meningkatnya kasus alergi dan penyakit pernafasan karena udara yang lebih hangat memperbanyak polutan seperti spora, jamur, dan sari tumbuhan. Kemudian juga terjadi perluasan penyebaran penyakit. Sebagai contoh, DBD dan malaria itu adalah penyakit tropis. Saat ini telah menyebar ke daerah subtropis. Kemudian penyakit infeksi juga semakin meningkat. Kasus orang meninggal akibat penyakit yang dipicu oleh cuaca panas juga akan meningkat. Misalnya stres, stroke, dehidrasi, dan juga penyakit jantung dan ginjal. Demikian anak-anak pembahasan pemanasan global kita kali ini. Kalau kalian pengen lebih memperdalam lagi, silahkan kalian buka link-link yang ada di daftar pustaka. Seperti link sumber belajar, di mana di situ nanti kalian bisa membaca dan juga latihan soal. Kalian juga bisa akan mengetahui hasil tes yang kalian kerjakan. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.